Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kita kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Marullah. Oke. Siap. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas video sebelumnya tentang kurban vs akikah. Karena di situ ada pertanyaan, maka kita bahas tentunya di video ini. Untuk itu kita beri kesempatan dulu kepada guru kita menyampaikan muqaddimah pertama. Silakan guru kita Ustadz Zainal Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara channel Marullah. Oke, ya jangan lupa ini channel di antara channel-channel yang lain yang memiliki ciri khas tersendiri. Karena yang kita kaji di sini adalah tentang ilmu. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Yang pertama hadisnya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, tidak akan tahu orang yang mengetahui dan orang yang tidak tahu. Artinya tidak akan sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian yang ketiga, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilman dan orang-orang yang berilmu dengan kata darajatin. Ini jamaknya jamak muannas salim. Artinya apa? Allah angkat kedudukan kita, Allah angkat ekonomi kita, Allah angkat derajat kita di manusia, dan juga Allah angkat derajat kita kelak nanti di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut Al-Imam Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, kenapa ilmu itu yang pertama kata ain, kemudian lam, kemudian mim. Beliau mengatakan ain itu berarti ulun, orang yang memiliki ilmu Allah akan angkat derajatnya. Kemudian lam itu latifun, artinya apa? Orang yang memiliki ilmu harus memiliki kelembutan hati dan juga memiliki kelembutan akhlak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kata mim, yaitu berarti mulkun, artinya apa? Kerajaan, kekuasaan. Orang yang memiliki ilmu insya Allah rezekinya akan Allah berikan rezeki yang mudah. Kemudian di dalam kitab Durratun Nasihin di sana dijelaskan, satu saat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berangkat ke masjid, kemudian baginda Rasul mengatakan, ya iblis, ma tasnauhuna, wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di depan pintu masjid? Karena iblis ini lagi mengintai di depan pintu masjid. Seraya baginda Rasul bertanya. Kemudian iblis mengatakan, ya Rasulullah, uridu an adkhula hadzal masjidah wa waswisa hadzal musalli walakin akhafu min hadzal rajulin naim. Ya Rasulullah, saya ingin masuk ke dalam masjid dan ingin menggoda orang yang berada di dalam masjid, walakin akhafu min hadzal rajulin naim, tapi saya takut karena di dalamnya ada orang yang lagi tidur. Rasulullah kembali bertanya, ya iblis, lima la takhafu min hadzal musalli wa huwa fil ibadati wal munajati walakin takhafu min hadzal rajuli naim fa huwa fil ghaflati. Hei iblis, kenapa engkau takut itu kepada orang yang lagi tidur, dia dalam keadaan lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin khafu min hadzal musalli fa huwa fil ibadati wal munajati, tapi kamu enggak takut kepada orang yang lagi salat padahal dia dalam keadaan bermunajat dan ingat kepada Allah. Ternyata jawab iblis, li'annal musalli fa huwa alimun, karena sesungguhnya orang yang tidur itu adalah orang yang alim, tapi orang yang salat fa huwa jahilun, idzan uridu an ufsida hadzal musalli idzan aghwaituhu fa afsadtu salatahu. Kata iblis, kalau orang yang sholat tapi ilmunya kurang, sedikit saya goda, maka sholatnya akan berantakan. Ya, ini sedikit prolog bagaimana pentingnya tentang ilmu pengetahuan. Iya, silakan. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan channel ini selain memberikan pengetahuan, tapi juga dapat bermanfaat buat kita semua, wabil khusus dalam ilmu fikih dan ilmu lainnya, karena ini menjadi banyak permasalahan biasanya Ustaz itu masalah fikih. Iya, fikih. Betul. Nah, pada video kita yang sebelumnya kita bahas tentang kurban dan akikah. Lalu ada yang bertanya, jadi boleh nggak sih orang
non muslim mendapatkan daging kurban gitu. Jadi pada di suatu daerah itu ada non muslim kebagian kurban, dia senang banget. Jadi katanya sebelumnya tuh saya nggak pernah dibagi, tapi ini saya dibagi. Alhamdulillah dia merasa dihormati gitu terhadap dari tetangga-tetangga yang lain. Jadi bagaimana Ustaz pandangan secara ilmu fikih, boleh atau tidak non muslim mendapatkan daging kurban? Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus adalah rahmatan, sebagai kasih sayang, sebagai rahmat bagi siapa saja, bagi orang Islam, bagi orang non muslim, dan bagi makhluk-makhluk lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, wa ta'amukum hillul lahun wa ta'amuhum hillul lakum. Artinya apa? Makanan mereka boleh kita makan, makanan kita boleh mereka makan. Yang penting dalam kategorinya itu sesuatu yang dihalalkan Allah. Kecuali kalau ada yang memberikan kita dikasih babi, daging anjing, nggak boleh. Karena kenapa? Ini udah mutlak, dalilnya dalil qot'i bahwa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Artinya babi haram, kalau kita dikasih nggak boleh dimakan. Ini konteksnya sesuatu yang halal. Berarti daging kurban itu boleh kita berikan kepada mereka sebagai bentuk kasih sayang kita, sebagai bentuk perhatian kita. Hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia. Nah, jawab dah tuh ya pertanyaannya. Berarti kalau kita mengadakan kurban terus sementara di lingkungan kita itu ada non muslim, maka boleh saja daging kurban itu kita berikan kepada tetangga non muslim. Itu aja. Sekarang pertanyaan berikutnya aja. Kalau non muslim itu ingin berkurban di lingkungan kita. Kita Idul Adha nih, motong sapi, motong kambing. Nah, non muslim dia mau ikutan juga. Dia mau nyumbang sapi seumpama. Boleh apa enggak ikutan di acara Idul Adha itu dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar, boleh atau enggak pemberian dari non muslim? Silakan dijawab. Iya. Kita memiliki hubungan dua, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara hablum minan nas, artinya kita bermuamalah dengan siapa saja. Kita bermuamalah dengan orang Islam, dengan non muslim dan lain sebagainya. Kalau konteksnya itu konteks muamalah, ini diajarkan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul pun berinteraksi dengan orang non muslim, berdagang dengan orang non muslim. Kemudian kalau konteksnya adalah ubudiyah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kita punya pakem sendiri, kita punya pola sendiri. Artinya apa? La a'budu ma ta'budun. Kita nggak pernah akan menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka pun tidak akan menyembah apa yang kita sembah. Ini konteks udhiyah yang namanya ibadah kurban. Ini adalah konteks ibadah. Artinya apa? Di dalam hukum fikih udah dijelaskan. Yang namanya kurban itu artinya sunnah muakkadah. Bagi siapa? Bagi orang Islam. Ya, berarti ketika mereka ada yang ingin berkurban, ini konteks ini ibadah, mereka tidak boleh. Kalau kita pun mau patungan, berarti semuanya adalah kategorinya mereka yang beragama Islam. Karena kenapa? Itu ada aturan mainnya. Ya, pertama hewan yang dikurbankan itu harus nggak ada cacatnya. Kemudian dari umurnya secara fikih juga sudah dijelaskan. Dan untuk siapa yang berkurban, dan itu kata baginda Rasul pun itu apa? Yang kemarin pernah saya jelaskan, innal udhiyata min amril munjatun ji sahiba min syarrid dunya wal akhirah. Ini ketika baginda Rasul berbicara pun dengan orang Islam. Ya, berarti untuk kurban kita tetap patronnya adalah untuk orang Islam dan orang Islam. Kecuali untuk distribusinya, kalau kita ingin membagi dagingnya, boleh kepada orang non muslim. Ya, terima kasih. Ini konteksnya ibadah, nggak bisa dicampur adukan. Jadi kalau ada non muslim mau ikutan berkurban, maka sebaiknya nggak boleh. Nggak boleh. Ya.
Tapi kalau daging kurban kita berikan kepada tetangga non muslim, boleh. Ya. Gitu Karena ini konteksnya ubudiyah. Terus lanjut. Ya, konteksnya ubudiyah. Kecuali kalau seandainya kita ingin bangun jalanan, kemudian jalanan ini kita pakai bersama. Bagaimana kalau mereka non muslim ingin menyumbang? Monggo, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Rasanya penjelasan guru kita cukup gamblang ya. Jadi intinya kalau kita memberikan daging kurban kepada non muslim, tetangga non muslim itu sangat dipersilahkan ya, boleh-boleh aja. Sedangkan kalau orang non muslim mau ikutan berkurban itu di apa gimana ya? Nggak boleh. Karena ini konteksnya adalah ubudiyah. Tapi kalau kita menerima pemberian dari non muslim bentuknya muamalah boleh. Oke. Baik, rasanya cukup jelas ya penjelasan dari guru kita berkenaan dengan distribusi daging kurban. Dari saya cukup sekian. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum. Seperti biasa ya, setiap session saya akan selalu mengatakan kalau yang benar datangnya dari Allah, kalau yang salah datangnya dari kebodohan, khilafan si pribadi. Kalau ada kirik saran silakan untuk menjadikan channel Marullah ini lebih oke dan lebih mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.